Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Fadlatul ulama wal qurama wa fadlatul jamaah sallallahu alaihi yang semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikasih sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Liridhoillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina ma kanu, khususan muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Kita memasuki bab yang ke-30, Babus Syafa'ati, bab yang membahas tentang syafaat. Syafaat itu kalau diterjemahkan secara bahasa artinya genap. Tetapi yang umum kita dengar, syafaat itu adalah pertolongan dari satu orang ke orang lain dalam keadaan-keadaan tertentu. Dan yang umum, yang sering kita dengar, dan bahkan ketika kita mendengarkan sambutan, pidato atau ceramah, biasanya sering disebutkan ketika membaca sholawat, itu harapannya kita nanti mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apakah syafaat itu hanya dari Rasulullah saja? Tidak. Nanti kita baca beberapa hadis, tapi yang dibahas bab ini bukan syafaat yang itu, tapi kita sedikit membahas tentang syafaat yang sering kita dengar dari atau ketika kita mendengar sambutan. Terus logikanya syafaat itu sendiri adalah pertolongan atau bantuan. Yang namanya bantuan itu sifatnya ya hanya sekedar membantu. Contoh misalnya, kita punya anak, dia pengen punya rumah, tanahnya sudah ada, untuk material sudah ada, cuma ongkos tukang belum ada. Kemudian datang ke kita, Pak, saya mau bangun rumah, tanahnya sudah ada, materialnya sudah ada, cuman ongkos tukangnya belum ada. Oh ya udah, nih saya bantu untuk ongkos tukang. Tapi modal utamanya tanah sama material sudah ada. Nah, terus orang tua memberi bantuan untuk ongkos tukang, itu namanya syafaat. Lah kita diperintahkan oleh Allah sholat sudah, puasa sudah, zakat sudah, haji kalau mampu sudah. Lah kekurangannya, wong kita juga sadar ya, kalau sholat kita ini ya banyak kurang. Wong lagi sholat Allahu Akbar ada geledek duer, waduh hujan. Apalagi kalau di rumah ada apa gitu yang belum jemuran, pasti pikiran kita kan, waduh di rumah ada yang ngangkatin jemuran kok ya. Lagi sholat, wong sholat kadang kalau ada suara apa, apalagi musola kita mepet jalanan begini ya, mungkin sebelum sholat kita
pengen makan bakso Malang ditungguin nggak datang-datang. Giliran azan belum datang, giliran qomat bas udah takbir rakaat pertama baru kita baca walau dolin, ada lewat ding 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 bakso Malang. Pikiran kita saya yakin langsung sialan, ditunggu dari tadi nggak datang-datang, giliran sholat datang. Kayaknya di Bekasi. Nah, iya emang bener ini wong kisah nyata ini kok. Lah, kita sadar sholat kita itu banyak kurangnya. Lah, kekurangan sholat kita itu minta nanti mohon mendapat syafaat dari Rasulullah. Puasa kita sudah, tapi ya kualitas puasa kita tahu kualitas puasa kita kayak apa. Kita zakat, ya kita tahu kualitas zakat kita kayak apa. Nah, kekurangan-kekurangan dari ibadah kita itu nanti kita mohon pada Allah agar diberi syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah ini diperintah sholat enggak, dibilang puasa enggak, ngaji enggak. Tapi kalau ditanya pengen mendapat syafaat, lah itu ibarat orang anak pengen punya rumah, datang ke orang tua, Pak, saya pengen punya rumah, pengen bangun rumah. Terus di mana? Ya belum ada tanahnya. Ongkos ya belum ada. Lah itu namanya bukan syafaat. Syafaat itu perintahnya sudah kita jalani, perintah Allah sudah kita jalani, tapi kekurangan-kekurangannya, nah itu nanti yang disebut dengan syafaat. Itu syafaat dari sisi lain. Tapi syafaat dari sisi yang kita bahas hari ini, yang kita ambil dari kitab Riyadhus Shalihin ini bukan syafaat yang itu, tapi syafaat dari sisi keduniaan, bukan urusan akhirat nanti, tapi sisi keduniaan kita sehari-hari, tapi nanti efeknya ya tentu ke akhirat nanti. Syafaat yang dimaksud di sini adalah kita menjadi perantara terselesaikannya urusan seseorang. Itu yang syafaat yang dimaksud dalam hal ini. Mungkin kita nggak bisa membantu, cuma kita nunjukin. Mungkin ya, umpama kita punya tetangga, punya teman, anaknya lulus sekolah, kita tahu anaknya itu pinter, jujur, rajin, cuman kok lari kerjaan ke sana kemari belum dapat. Kemudian kita unjukin, coba itu saya punya teman, kayaknya ada butuh lowongan dah. Coba kamu nanti ke sono, saya WA dulu ke orangnya, siapa tahu jodoh cocok. Lah kemudian orang yang kita bantu anak itu kebetulan sono beneran, kemudian ia diterima kerja atau bahkan seandainya ditolak, tapi kita yang menjadi perantara, orang lain hajatnya terselesaikan. Lah syafaat yang dimaksud di sini itu. Bukan syafaat yang diberikan oleh Rasulullah di hari kiamat, bukan. Tapi syafaat yang ini maksudnya. Kita menjadi perantara. Lah ini kadang kita kan sehari-hari kan sering Pak ya, kita nggak bisa bantu, tapi kita menjadi perantara orang itu terbantu. Misal ya tadi, misalnya ada anak nggak bisa sekolah, kemudian dia punya kenalan, ada orang punya yayasan, punya sekolahan, kemudian kita menjadi perantara. Lah ini yang disebut dengan syafaat yang dimaksud di sini. Baik, kita awali biasanya dalam kitab ini setiap awal bab selalu diawali dengan ayat dalam surah An-Nisa ayat 85. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha." Man siapapun yashfa', yang memberi syafaat, yang menjadi perantara, syafa'atan pertolongan, hasanatan yang baik, yakun lahu maka bagi orang tersebut nasibum minha, mendapat bagian dari kebaikan tersebut. Contoh, ada orang misalnya teman kita masih belum mau kalau diajak ngaji. Lah kemudian kita unjukin di Babul Khair itu setiap Sabtu ada pengajian. Kalau bisa hadirlah, walaupun bukan kita yang ngajar tapi kita ngajak orang menjadi perantara. Di Syiar Islam juga malam Rabu, bener ya?
malam Rebo ada, Minggu subuh ada sarapannya bubur kacang hijau lagi ya kan. Ada promo-promonya dikit, ada sarapan pagi loh. Kebetulan orang itu mau. Nah, maka kita yang menjadi perantara orang itu mau menjadi baik, maka kita dapat pahala sama dengan orang yang kita salurkan, yang menjadi perantaranya kita itu. Dan yakul lahu nasibum minha, maka kita akan memperoleh bagian sama dengan yang diperoleh oleh orang yang membuat kebaikan itu. Walaupun seandainya ajakan kita itu tidak berhasil umpama, tapi tetap kita pahala dapat. Misalnya kita ngajak orang, diajak ngaji susah, belum mau, sampai bertahun-tahun masih belum mau, tetap pahala yakun lahu nasibum minha. Ini ayatnya, bahwa kita akan memperoleh pahala atau bagian dari pahala mengajak atau menjadi perantara tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama atau hadis yang 246 dari semua awal kitab ini. An Abi Musa al-Ash'ari, diriwayatkan dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa ini salah seorang sahabat yang terkenal juru runding. Juru runding apa kalau sekarang ya? Diplomat. Karena beliau itu punya kecerdasan, punya retorika yang bagus, yang menjadi juru perdamaian ketika terjadi pertikaian antara sahabat Ali dan Muawiyah, ya termasuk Abu Musa al-Ash'ari. Beliau masih muda, penampilan menarik dan bicaranya enak, cerdas dalam membaca suasana. Itu Abu Musa al-Ash'ari. Qala, ia berkata bahwa kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza atahu, ketika ada orang yang datang kepadanya, kepada Rasulullah, talibu hajatin, orang yang mencari penyelesaian permasalahan. Jadi ada orang yang datang punya masalah, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqbala ala julasaihi, maka Rasulullah menghadapkan kepada orang-orang yang lagi kumpul di majelis itu. Kayak datang misalnya di sini ada orang datang lapor ke Pak Ustadz Rohman atau Pak Haji Mansani, Pak Haji, ini saya punya masalah nih, kok saya bikin surat ini kok nggak jadi-jadi, kok saya harus dipingpong sono sini ini gimana? Berarti ini tugasnya ya. Oh gitu ya. Apa Markus ya. Lah berarti kan idza atau talibu hajatin, ketika ada orang yang datang punya masalah. Lah Rasulullah itu kemudian aqbala ala julasaihi. Beliau menghadapkan atau apa itu namanya? Disampaikan ke majelisnya itu loh, ke orang-orang yang ada di situ. Kalau misalnya kayak tadi, ayo jamaah, siapa yang bisa menyelesaikan bapak ini punya masalah ini loh, tentang ngurus surat-surat kok kayaknya ruwet. Nah, kemudian kalau yang ahlinya kan, saya siap ya Rasul. Nah, begitu loh maksudnya. Jadi Rasulullah itu apa itu namanya? Apa itu namanya ya? Gelar perkara. Begitu ya. Artinya ketika ada orang punya masalah, Rasulullah tuh langsung beliau nangani sendiri, enggak, disampaikan ke jamaah, ayo siapa yang punya keahlian dalam urusan ini. Nah kemudian diantara jamaah itu kan pasti punya keahlian yang berbeda-beda. Kemudian ada yang, saya ya Rasul insya Allah siap kalau ngurusi masalah ini. Oh ya udah silakan. Nah itu Rasulullah kan menjadi perantara tadi kan, yang menyelesaikan kan bukan Rasul kan, yang menyelesaikan orang lain, tetapi orang tadi ngadunya ke Rasulullah. Ya kayak tadi misalnya ke sini, kalau ngurus apa tadi? Kasus itu. Nah, ini saya ada kasus ini. Nah, langsung beliau, "Oh, siap." Kalau ada kasus yang lain, misalnya kasus opo, ya di antara jamaah, "Oh, siap, saya yang menyelesaikan." Nah, itu Rasulullah itu kayak begitu. Jadi kalau di majelisnya Rasulullah, setiap ada yang datang kok bawa masalah,
Oh, bahasanya yang enak ya, bawa masalah lah ya. Nah, bawa masalah, kemudian Rasulullah itu melemparkan apa gelar perkara. Wes pokoknya bahasanya apalah yang bagus itu. Nah, kemudian para sahabat, di antara keahlian para sahabat itu kan beda-beda. Ya kayak kita sekarang lah, gak jauh sama kita sekarang. Kita sekarang ini kan walaupun terlahir kadang dari ibu saya yang sama, ya kadang punya keahlian yang berbeda. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih sahabat 4 yang utama itu, malah karakternya kayaknya saling berlawanan. Yang pertama Abu Bakar, orang sepuh, bijak, penuh pertimbangan. Abu Bakar. Yang kedua Umar, kebalikannya Pak. Kebalikannya pokoknya kalau ada apa-apa sikat, urusan belakangan. Umar ketika ada kasus orang yang kencing di masjid, langsung pedang keluar, langsung mau sikat. Atau ketika kasus selesai perang Badar, itu kan banyak tawanan perang. Lah ketika itu Rasulullah nggak langsung memutuskan sendiri, enggak, menawarkan atau mencari solusi dari para sahabat. Sahabat-sahabatku sekalian, ini ada beberapa orang yang menjadi tawanan kita saat perang Badar. Orang ini diapain? Lah 4 orang sahabat ini jawabnya beda-beda. Jangan dikira sahabat langsung semuanya kompak satu, enggak. Abu Bakar karena orangnya bijak, penuh pertimbangan, mudah memaafkan. Jawabannya apa ya Rasul? Kalau kata saya, ini tawanan perang, dimaafin aja. Pulangin ke keluarganya. Wong toh dia juga teman-teman kita dulu di Mekah, pulangin aja, pulangin. Jawaban Abu Bakar. Umar lain. Ya Rasul, ini dulu orang-orang yang suka ngusilin kita ya Rasul. Pernah Rasul mau dibunuh kan orang-orang ini, sikat aja, udah matiin aja, kelamaan. Umar karakternya kan keras. Usman pebisnis beda lagi Pak. Ya Rasul, kalau kata saya, orang kalau otak bisnis apa aja bisa dibisnisin Pak. Lah Usmannya termasuk. Usman itu otak bisnis. Ya Rasul, kalau kata saya, ini kan anaknya orang kaya nih, minta tebusan. Otak bisnis loh. Otak bisnis. Yang ini nih kayaknya keluarganya juga orang kaya, jadiin tebusan. Lah kalau dia nggak punya apa-apa, jadiin budak, dijual. Otak bisnis. Otak bisnis itu apa aja bisa dibisnisin Pak. Orang pengajian aja kalau otak bisnis, datang, ayo yang siapa yang mau beli kita minyak wangi loh. Oh, bisnis ayo. Musim hujan yo otak bisnisnya jalan. Musim kemarau air pada mati, bisnis jalan, otak bisnis. Utsman itu otak bisnis. Ali beda lagi. Ali itu tipe-tipe pendidik. Pokoknya pelopor dunia pendidikan. Ya Rasul, ini di kalangan tawanan ini ada yang pinter baca tulis. Kita manfaatkan untuk ngajarin sahabat-sahabat kita yang buta huruf. Jadi 4 orang sahabat, kasusnya sama. Ketika dimintain pendapat, jawabannya beda-beda. Tergantung dari karakternya. Lah makanya kadang kalau kita rapat kok seandainya punya usulan beda-beda, biasa, tergantung karakternya. Enggak sama, semuanya sama, langsung setuju. Enggak. Di zaman Nabi eyel-eyelan ya biasa, Pak, sampai sekarang. Eyel-eyelan itu biasa. Tadi kayaknya ketemu di sono, udah di sini ya. Kali udah Ustaz. Izin dulu. Piket ya. Oh gitu ya. Ada piket. Nah, kita lanjutkan baca hadisnya. Faqala, setelah Rasulullah menghadapkan orang yang datang membawa persoalan tadi kepada jamaah, Rasulullah sampaikan begini, isfa'u tujaru. Isfa'u, tolonglah. Atau kalau tidak ya jadilah perantara datangnya pertolongan. Tujaru, maka kalian akan memperoleh balasan atau memperoleh pahala. Nah tadi kalau bahasanya Mas katanya gelar perkara. Ayo ini siapa yang bisa menyelesaikan? Nah, isfa'u itu begitu maksudnya. Isfa'u, ayo siapa yang membantu menyelesaikan urusan orang ini. Maka tujaru,
kalian akan memperoleh balasan dari membantu ini. Apakah membantu itu dilaksanakan sendiri atau dilempar atau diwasilahkan ke orang lain. Itu namanya syafaat. Syafaat yang dimaksud oleh Imam Nawawi dalam urusan keseharian kita, yaitu membantu atau menjadi perantaraan datangnya bantuan. Wa yaqdillahu ala lisani nabiyhi ma ahabba. Wa yaqdillah, dan Allah akan menetapkan ala lisani nabiyhi, melalui lisan nabinya, ma ahabba, apa yang dikehendaki oleh Allah. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati oleh dua orang ahli hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi inti dari hadis ini ya tadi, ketika ada satu permasalahan, Rasulullah itu tidak langsung semuanya dihandle sendiri, enggak, tapi dilemparkan ke para sahabat, siapa yang berkompeten menyelesaikan urusan ini. Nah, kemudian para sahabat kalau memang berkompeten, kemudian dia ahlinya, para sahabat itu akan menyelesaikannya. Nah, yang dilakukan oleh Rasulullah ini yang disebut dengan syafaat, yaitu menjadi perantara terselesaikannya masalah. Kadang masalah itu berhasil, kadang tidak. Nah, di hadis yang kedua atau 247 ini nanti Rasulullah menyarankan sesuatu tapi ditolak oleh sahabat. Jadi tidak semua yang disarankan oleh Rasulullah para sahabat itu langsung terima, enggak. Banyak yang nolak. Hadis yang kedua, wa ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, fi qissati Barirah wa zawjiha, dalam kisah Barirah wa zawjiha dan suaminya. Nah, ini kalau dalam tafsir hadisnya ini merupakan salah satu kisah kasih tak sampai. Kayak apa, Romeo Juliet ya, apa Kais dan Laila. Kalau di Indonesia dulu ada apa, Roro Mendut sama Sopo Nyono apa sih? Ya pokoknya di kisah-kisah rakyat itu loh yang kasih tak sampai. Lah, Barirah, kasus Barirah ini adalah kasus kisah kasih yang tak sampai. Kalau di novel-novel aslinya ada Pak, ini namanya Barirah sama Mughis. Dua orang yang asalnya awalnya suami istri. Ini Mughis namanya yang laki-lakinya, yang perempuannya namanya Barirah. Dua-duanya ini seorang budak, dua-duanya budak. Lah kemudian karena Barirah ini orangnya rajin, misalnya dia itu tuannya orang lain, teman di sela-sela kesibukannya sering bantu di keluarga Rasulullah. Itu Barirah. Lah karena sering membantu terselesaikannya urusan-urusan keluarga Rasulullah, akhirnya Barirah ini dimerdekakan, dibeli oleh Aisyah istri Rasulullah, kemudian dimerdekakan. Lah setelah merdeka, lah ini kan kalau dalam hukum Islam dulu, kalau seorang istri statusnya merdeka sementara suaminya statusnya budak, istri boleh memilih apakah masih melanjutkan menjadi istrinya budak tersebut atau memilih ia cerai. Lah ini awal kasusnya itu. Lah karena dikasih pilihan seperti itu, Barirah memilih cerai, memilih pisah dari suaminya yang seorang budak namanya Mughis itu tadi. Tetapi yang namanya Mughis ini nggak mau, udah kadung sekonyong-konyong koder cintanya ya. Wes pokoknya cinta mentok lah. Wes pokoknya saya nggak mau kalau pisah cerai sama Barirah. Lah kemudian sampai kemanapun ini Barirah pergi, Mughis itu ngikutin aja. Lah ngikutinnya itu kalau di dalam kitab Fathul Bari, syarahnya kitab Riyadhus Shalihin ini, Mughis itu ngikutin Barirah sambil selalu nangis, sampai jenggotnya ini selalu basah dengan air mata.
Tapi nggak berani untuk langsung ngomong, nggak ngikutin dari jauh. Terus pokoknya kayak kalau sinetron, pokoknya dari jauh diliatin, nangis, pengen itu Bariroh balik lagi. Cuman asal ditanya, Bariroh kamu balikan? Enggak. Dulu waktu masih sama-sama budak, dua mau Pak. Begitu dia merdeka, enggak mau. Kadang perempuan juga begitu ya. Iya. Masih sengsara mau bareng-bareng, giliran enak enggak mau. Nah di zaman Rasul udah ada kasus begitu. Dua-duanya ini muslim Pak, duanya muslim, Mughis dan Bariroh. Lah qala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah satu hari ketika ngelihat kasusnya tiap hari itu kok Bariroh kemana-mana diikuti nama Mughis, yang Mughis masih pengen balikan, pengen rujuk, tapi Barirohnya enggak mau. Lah kemudian Rasulullah Barirohnya ini dipanggil. Kalau bahasa kita ya sini. Ini saya dengar cerita kok begini ini bener apa enggak? Kemudian Bariroh bilang bener ya Rasul. Kemudian Rasulullah menyampaikan wa qala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada Bariroh, "Lau raja'tihi." Ini kata Rasulullah pada Bariroh, "Bariroh, bagaimana kalau kamu rujuk sama Mughis? Wong Mughis kayaknya ya cinta mati sama kamu kayak gitu, sampai konon cerita orang-orang ngikutin kemana-mana, kamu pergi diikutin. Apa enggak laurojatihi? Apakah kamu enggak sebaiknya balikan, rujuk sama Mughis?" Qalat. Kemudian Bariroh ini menjawab, "Ya Rasulullah, ta'muruni." Ya Rasul, ini perintah apa anjuran? Loh, itu pertanyaannya Bariroh loh. Ini perintah apa anjuran? Kalau perintah saya ikuti, tapi kalau anjuran enggak. Oh, Bariroh. Wanita kalau ngeyel itu udah ada sanatnya. Sanatnya Bariroh itu udah Rasulullah jadi ayeli. Ketika diomongi, "Bariroh, apa kamu enggak sebaiknya balikan sama suamimu Mughis?" Bariroh langsung nanya, "Ya Rasul, ta'muruni, ini perintah apa sekedar anjuran?" Kalau perintah, sami'na wa ta'na ya Rasul. Wong perintah, tapi kalau sekedar anjuran, nanti dulu. Itu zaman dulu udah ada yang bukan tentang sih sebetulnya Pak. Rasulullah ini sifatnya hanya menganjurkan. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, "Innama ana asfa'u." Saya ini hanya menjadi perantara. Suamimu sayanya kok kasihan. Lah maksud saya suamimu itu loh kasihan. Yo kamu balik sama Mughis. Tapi jawaban Bariroh apa? Qalat la hajatali fihi. Ya Rasul, saya udah enggak butuh suami kayak model begitu. Iya, udah nolak Pak Bariroh. Itu Rasul yang ngomong loh, bukan hanya sekedar RT sama RW apa Ustadz. Rasul. Itu Bariroh masih ngomong, "Ya Rasul, ini perintah apa anjuran?" Kalau perintah, wong namanya perintah saya jalani. Tapi kalau anjuran, nggak bisa. Status saya udah merdeka, Mughis masih budak, nggak mau saya ya Rasul. Levelnya beda. Makanya kadang Pak, sampai kadang kalau mohon maaf ya, kalau istri kok statusnya lebih tinggi daripada suami, statusnya bisa jadi penghasilannya lebih tinggi, strata pendidikannya lebih tinggi, itu kadang yo ngelunjak kayak kasus Bariroh ini. Ya kan bahasanya, kalau bahasa kita ngelunjak ya. Apa ngelunjak apa? Nah, itu kasus di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu udah pernah ada kejadian seperti itu. Lah, korelasi dari bab ini apa? Yaitu Rasulullah menjadi penyafaat tadi loh, pemberi syafaat. Rasulullah menjadi perantara terselesaikannya urusan si Mughis yang kemana-mana nangis saja, ngarep balik cintanya dari
Bariro. Lah itu Rasulullah wa inna ma'ana asfa'u. Saya hanya menjadi perantara. Wong suamimu kayak gitu apa ya kamu tega. Tapi perantara yang ditawarkan oleh Rasulullah ditolak oleh Bariroh. Makanya sekarang kalau ibu-ibu kok nolak, wah ya wajar, Rasul aja pernah ditolak, apalagi kita. Mak bikinin kopi, kopa kopi, bikin diri. umpama loh, Bariroh zaman sekarang ini, Bariroh ini, Bariroh itu ditawari Rasulullah nolak. Ditawari Rasulullah, apa kamu nggak balikan? Oh enggak, status saya merdeka, suami saya budak. Akhirnya milih pisah. Ya akhirnya pisah. Ya bener sampai meninggal dua-duanya ya kasih tak sampai tadi. Mugis banget cintanya sama Bariroh, sementara Bariroh banget bencinya sama Mugis. Ya makanya kasih tak sampai, bertepuk sebelah tangan. Dua kaki emang bisa ya? Enggak bunyi kan? Kasih tak sampai. Makanya banyak ditulis di novel-novel Islami itu, kasih tak sampai itu kasusnya ya Mugis dan Bariroh. Kalau di ini kan Romeo Juliet ya, Romeo Juliet. Kalau dalam sahabat Nabi, Mugis dan Bariroh. Ini ada Riwayat Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan kisah ini diabadikan dalam kitab Fathul Bari, syarah dari Sahih Bukhari, tentang kisah dari Mugis dan Bariroh. Dan Rasulullah yang berusaha untuk menolong Mugis, tapi ternyata tidak berhasil. Dan itu menjadi pelajaran buat kita, bahwa Rasul aja pernah menjadi perantara terselesaikannya masalah tapi tidak berhasil. Ya kita mungkin juga begitu, Pak. Menjadi perantara kasus antara si ini biar damai, tapi ternyata tidak berhasil. Kita orang biasa, wong Nabi yang orang istimewa aja pernah gagal, apalagi kita. Tapi jangan langsung jadi pelajaran, gak usah, wong Nabi aja gagal, ngapain kita? Lah ya enggak. Berhasil dan tidak itu kan kalau udah dicoba dulu. Udah dicoba lah kok nyatanya gagal. Nah, baru datang Mugis Selamat. Saya tunggu salamnya dulu. Kok salamnya pelan sih ya? Saya udah siap jawab kok. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, hadis yang kedua dari bab ini itu Rasulullah pernah tidak berhasil mendamaikan dua orang suami istri yang bercerai untuk rujuk kembali. Pelajarannya Rasulullah pun pernah gagal. Maka seandainya kita kok gagal, ya enggak boleh putus asa, ya biasa. Diulang lagi. Mungkin Rasulullah bukan sekali mungkin ya. Cuman yang ditulis dalam kitab ini cuma sekali, wallahu a'lam. Lah kita seandainya kok si ini sama si ini berantem, saya di tengah misalnya, ini sama ini berantem jadwal rebutan ngimamin umpama ya. Lah kok saya damaiin kok ternyata gagal. Wes wong Rasulullah juga pernah gagal. Kita jadi nggak putus asa, wong Rasulullah gagal kok. Ya kita kalau gagal ya wajar, biasa. Nah, apalagi kalau orang udah kadung, yang Mugis cintanya setengah mati, yang Bariroh bencinya setengah mati. Kalau udah setengah mati itu kan berat. Angel. Kecuali telur setengah matang. Nah, itu pun kalau di perut kalau nggak cocok ya bisa kembung. Bismillahirrahmanirrahim. Di bab ini cuma ada dua hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi. Kemudian bab yang ke-31, babul islahi bainan nas. Ini sebetulnya hampir mirip. Babu al-islahu atau babun al-islahu bainan nas. Bab yang membahas tentang islah.
Islah itu bahasa kita apa ya? Damai, mendamaikan. Bahasa kerennya bahasa orang politik apa sih? Itu bahasa partai itu. Bahasa partai ya. Kalau apa tadi? Nah itu loh, susah amat sih bahasanya orang partai. Orang partai. Iya, susah bahasanya orang partai mah. Al-islahu bainan nas, yaitu mendamaikan antara sesama manusia. Qala Allah Ta'ala la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. An-Nisa 114. La khaira, tidak ada nilai kebaikan sama sekali. Fi katsirin, dalam banyaknya min najwahum, kasak kusuk mereka. Illa, kecuali tidak ada kebaikan dalam desas-desus kasak kusuk orang-orang itu, kecuali illa man amara bisodaqatin, orang yang ngajak sedekah. Sedekah sesuai dengan kebisaan dan kemampuan kita. Sedekah nggak harus dengan duit, bahkan sampai mentok terakhir tabassamuka ala wajhi akhika sodaqah, senyummu terhadap saudaramu sodaqah. Tapi harus ada catatannya, terhadap saudaramu. Nah, kalau senyum sendirian lain urusannya, tahu sodaqah apa ya. Tapi sekarang banyak kan ya orang senyum sendirian Pak ya, di bawah pohon jambu gitu sambil megangin HP, tahu-tahu ya ada temennya lah di HP, temennya ya. Paling mentok sedekah mentok. Au ma'rufin, atau amar ma'ruf, mengajak ke yang baik. Au islahin bainan nas, atau mendamaikan antara di antara kita. Kemudian firman Allah dalam An-Nisa 128, wasulhu khair, perdamaian itulah yang terbaik. Damai itulah yang terbaik. Kalau bahasanya orang partai apa tadi? Rekonsiliasi. Wah, susah bahasa-bahasa begitu Pak. Takut keserimpet saya kalau ngomong-ngomong begitu. Gak biasa partai ya begini. Rekonsiliasi, damai, islah. Wa qala ta'ala, firman Allah surah Al-Anfal ayat yang pertama, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Fattaqullah, didasari ketakwaan kepada Allah, maka bertakwalah kepada Allah. Wa aslihu, dan damaikanlah dzata bainikum, orang-orang yang ada di sekitaran kita. Kemudian satu ayat lagi yang ditulis dalam kitab ini, innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhwaikum. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman, apapun mazhabnya, apapun partainya, apapun pilihannya. 1, 2, 3. Pilihannya 1, 2, 3 ya. Apa ada keempat? Ya ada ya. 1, 2, 3, terserah milih yang mana. Terserah mau milih juga di dalam kobong apa? Kotak ya. Enggak ada yang tahu. Enggak ada patok Pak Ustaz. Ada patok. Ada. Ada patok tidak. Pokoknya innamal mu'minuna ikhwah. Setiap yang beriman adalah saudara. Terserah mau pilihan partainya apa, mazhabnya apa, yang namanya saudara kadang ada beda-beda dikit, kles-kles dikit, pantes wong saudara yo. Kadang kakak sama adik eyel-eyelan yo pantes, kadang sama yang kunut sama yang enggak kunut eyel-eyelan yo biasa. Tapi yo jangan dibawa masuk hati, yo biasa. Satu muludan, satu enggak, satu tahlilan, satu enggak. Biasa namanya saudara, saudara sekandung aja kadang ya eyel-eyelan aja. Nah itu kan saudara, tapi walaupun eyel-eyelan wong ya tetep saudara. Innamal mu'minuna ikhwah.
bahwa sesungguhnya setiap yang beriman itu saudara. Toh aslinya perbedaannya kan cuma dikit ya. Sholatnya ya sama 5 waktunya, cuman bedanya kadang satu pakai usolli, pakai tidak. Subuh ya sama 2 rakaatnya, cuman satu pakai kunut, satu enggak. Lah kalau yang pakai kunut dibilang bid'ah, yang enggak kunut katanya enggak mau doa. Akhirnya yang enggak sholat subuh malah seneng. Iya, traweh 20 katanya enggak dicontohin Nabi. Yang traweh 8, traweh kok cuma 8. Wah, akhirnya yang tepuk tangan, berarti saya yang bener enggak traweh. Nah, wes. Gitu ya. Biasanya iya bener ya, diskon 60% kok. Iklan. Aduh ya Allah. Maka kalau namanya saudara ya fa aslihu baina akhwaikum, maka berbuat baiklah antar saudara. Bukan baik itu bukan berarti harus semuanya sama, ya enggak. Wong saudara itu kadang ya pilihannya beda-beda, wong satu bapak satu emak aja pilihannya beda-beda. Apalagi kita yang beda emak beda bapak. Aslihu baina akhwaikum itu tidak harus semuanya sama, enggak. Harus semuanya satu pilihan, enggak. Wes beda-beda boleh. Justru dengan beda-beda itu malah jadi cakep ya. Di ayat yang setelahnya dalam surah Al-Hujurat itu kan ada bunyi ayat ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Wahai manusia, kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Laki-laki perempuan jelas beda. Cuman sekarang ada orang yang laki-laki pengen. Saya 2 kali loh Pak ketipu Pak. Yang nganterin paket itu. Nah nganterin paket ya kan saya keluar kan COD sekian nih. Begitu dia mau ngasih kembalian, nggak usah mas, jangan panggil mas Pak, saya Mbak. Rambutnya bondol, naik motor laki-laki. Yus nggak ada tanda-tanda perempuan sama sekali lah. Makanya saya panggil mas, saya bukan mas Pak Mbak. Oh, ya udahlah terserah dah. Ya Allah, padahal seharusnya jelas beda antara laki dan perempuan. Dan sifat itu Pak ternyata bisa nular Pak. Saya udah 2 kali ngalami anak murid yang awalnya laki asli Pak, tetapi karena pergaulan berubah. Dulu waktu pertama kali di masjid saya itu punya grup marawis, itu anak itu vokalnya bagus vokalnya, anaknya gagah gede tinggi. Saat itu dia kerja di pelabuhan, kontrak habis, nyari kerja ke sono kemari gak ketemu, akhirnya ikut anak alay yang di SCTP itu. Dulu kan ada acara musik yang ada anak-anak yang gitu loh. Orang bilang namanya anak alay katanya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun gak ketemu Pak. Ketemu lebaran waktu setahun yang lalu. Ketemu di jalan, yang di jalan Duku itu. Manggil saya kok udah mulai aneh. Pak Ustadz loh, kok mulai aneh. Begitu salaman tangannya kok agak lah. Begitu saya tanya, namanya Yayan, Yan, kok kamu jadi begini? Ih Pak Ustadz, itu. Begitu saya duduk, duduk. Karena dulu murid ngaji dari kecil kan, kok bisa begini? Iya Pak Ustadz, saya sekarang jadi tukang make up artis. Loh, setahu saya dulu laki beneran, tapi begitu gaulnya dengan begitu berubah. Jadi kan bisa nular kan Pak ya, penyakit gitu, kan penyakit itu. Dan sekarang Pak lagi di media sosial itu